menciptakan manusia, kemudian Allah sekaligus menciptakan agama. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan penting untuk kita pahami, bahwasanya kemudian dari pemahaman pengertian itu ada satu yang cocok ya. Jadi memang agama untuk manusia. Kemudian saya mencoba mengambil spirit Al-Ma'un yang diangkat oleh Kiai Dahlan. Pak Haidar Nasir pernah menyampaikan Al-Ma'un itu turun 1.500 tahun yang lampau. Tetapi baru satu abad yang lampau, Kiai Dahlan mengangkat tema Al-Ma'un menjadi sebuah gerakan. Dalam sejarah Islam kita agak sulit ya mencari seperti Kiai Dahlan mengangkat satu tema surat, kemudian menjadi gerakan yang luar biasa yang kita yang berada di dalamnya. Jadi inilah nilai-nilai dalam Al-Quran yang kemudian mampu nilai-nilai itu diwujudkan dalam kegiatan. Jadi kemudian dengan spirit Al-Ma'un dan aktivisme kemanusiaan, Muhammadiyah membentuk filantropi ya, ada kegiatan filantropi di Muhammadiyah. Saudara sekalian. Maaf saya cek dulu. Kita semuanya apa 7 ayat dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaghdu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Cukup pendek 7 ayat. Saya yakin saudara-saudara semua hafal dengan ayat ini, dengan surat ini. Tetapi kenapa Kiai Dahlan mengajarkan surat sampai berminggu-minggu, sekitar 3 bulan. Semua muridnya hafal. Semua muridnya ngerti artinya seperti kita. Mohon maaf kalau kemudian sudah sering cerita ini. Tapi memang cerita ini menjadi sangat menarik ketika Kiai Dahlan mencoba memahamkan sebuah surat dari sebuah gerakan. Tidak sekedar dipahami, tidak sekedar diamalkan. Sekali lagi, tidak sekedar diamalkan. Tapi dengan harapan bisa menjadi gerakan. Jadi waktu itu oleh Kiai Haji dalam bukunya 17 kelompok ajaran Kiai Dahlan, Kiai Haji menjelaskan. Inilah surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang telah menggemparkan masyarakat terutama di kampung Kabupaten Yogyakarta. Dalam menafsirkan dan menjadikan bagian. Inilah yang nampaknya menjadi penting bagi kita semuanya ketika kita mengaji, membaca Quran, membaca kitab apapun ilmu, kita pahami dan sebuah gerakan. Jangan selalu berpikir dan Islam hanya bahkan satu-satunya agama yang diterima Allah. Allah menjelaskan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fa yuqbala minhu wa huwa fi akhiratil khosirin." Yakin kita benar agama itu, yakin agama itu untuk manusia. Tapi kita berpikir, kenapa sekarang para pemeluk Islam agama keadaannya bodoh, terbelakang, bahkan terjajah. Coba kita layangkan pemikiran abad yang lampau. Ketika Kiai Dahlan bersama muridnya melihat lingkungannya, masyarakatnya miskin, terbelakang, bodoh, bahkan terjajah. Kalau Islam memang agama yang benar, mestinya Islam jadi panduan untuk menjadi hidup sejahtera. Tetapi kenapa Islam menjadi terbodoh? Mohon lainnya bisa di-mute ya. Mohon yang lain bisa di-mute dulu. Ya, makasih. Ini kan sesuatu yang kemudian menjadikan kita semakin berpikir. Ini saya ambil satu ilustrasi gambar Kiai Dahlan bersama para muridnya. Gambar ini tentu aslinya bukan foto berwarna ya. Aslinya pasti bukan foto berwarna, tapi dengan teknologi sekarang bisa dibuat berwarna sehingga menjadi lebih hidup. Saya bisa bayangkan dengan gambar seperti ini Kiai Dahlan melihat para muridnya. Tentu memang waktu itu masyarakat Jawa seabad yang lampau nggak ada foto kok tersenyum. Sudah lihat, nggak ada fotonya tersenyum. Karena memang foto mungkin belum tentu setahun atau seumur hidup sekali. Murid-murid Jawa wajahnya lesu, wajahnya capek.
Tapi sesuatu yang saya kalau kita pikirkan sahabat yang lampau, kadang-kadang saya ini mengerti banyak hal, tapi tidak ada seperti foto itu. Di dalam diri murid-muridnya itu ada sesuatu yang menyala, meskipun belum terekspresikan dalam wajahnya. Nah, inilah yang coba kemudian dirubah dari pemahaman agama di dalam hati, yang menyala-nyala, dirubah menjadi ekspresi wajah, dan oleh Kiai Dahlan dirubah menjadi satu gerakan. Saudara-saudara di MM pasti akan bisa hal semacam itu dipahami. Ya. Saudara sekalian, oleh karena itu Kiai Dahlan kemudian menyampaikan, marilah kita sekarang mengajak para ulama. Kiai Dahlan tidak pernah menyalahkan orang lain. Ya. Karena Islam itu kesalahan para ulama. Kenapa Islam tidak bisa menjadi spirit bagi warganya untuk maju? Itu karena kesalahan ulama. Ulama itu betul ambiya, dan ulama itu bertugas menyampaikan risalah. Seperti itu ulamanya yang salah. Tapi Kiai Dahlan tidak menuding ulama yang lain. Mengatakan marilah kita mengajak para ulama mengakui bahwa ulama usul, ya, ulama dajjal ialah diri kita ini. Ya karena tidak mampu dan membawa pencerahan. Saya kata Kiai Dahlan dan saya Ahmad Dahlan termasuk ulama usuk yang merusak agama Islam. Pengakuan semacam ini menurut saya sangat luar biasa ya. Karena disilah kemudian Kiai Dahlan menunjukkan dirinya, kegagalan dirinya. Tetapi bukan kemudian kegagalan yang kemudian melukur, ya, tapi kegagalan yang mengajak kepada satu perubahan. Jadi kalau sesungguhnya kalau pada mungkin 5-10 tahun ini istilah dekonstruksi, ya, Kiai Dahlan sudah melakukan upaya dekonstruksi yang selama itu ada, yuk kita rubah, bangkitkan. Nah inilah dengan cara apa? Mengakui kesalahan diri. Jadi awalnya Kiai Dahlan mengakui kesalahan dirinya, tapi kemudian yuk kita belajar, yuk kita bangkit. Saudara sekalian, kembali kepada agama yang untuk manusia. Salah satu ayat Quran dalam surat Al-Baqarah, ya, ketika Allah berfirman menceritakan penciptaan manusia. Ingatlah ketika Tuhan berfirman pada para malaikat, ini ja'malu fil khalifah. Sesungguhnya aku tidak ke bumi. Mereka berkata, engkau tidak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Nah, malaikat itu protes pada Allah. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia? Protes itu bahasa saya ya. Tidak menciptakan manusia yang bayasfiku dima, menumpahkan darah, bunuhan. Tapi Allah jelaskan, ini alamu malan ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat menunjukkan kehebatan dirinya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Kan itu malaikat sesungguhnya ini itu menciptakan, mengingatkan kepada manusia, kepada kita semuanya, manusia kita itu bergerakan dan menumpahkan darah. Manusia itu punya potensi berbuat kerusakan. Menumpahkan darah. Kita lihat peradaban Habil membunuh Habil. Dia menumpahkan darah itu pada awal peradaban manusia. Dan kemudian sampai sekarang ini kalau kita cermati peradaban manusia, maka akan ada serangkaian kejadian penumpahan darah dan kerusakan. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi, maka apa yang mereka lakukan pertama? Mencari dedaunan untuk menutupi auratnya. Karena nilai manusia itu ada rasa malu. Mereka menutup auratnya dengan dedaunan. Kemudian karena merasa dedaunan itu tidak awet, kemudian manusia mencari yang lebih bagus, kulit binatang. Karena mencari kulit binatang dibutuhkan peralatan. Pada zaman batu, manusia menggunakan kampak dari batu untuk kemudian membunuh binatang, kulitnya bisa digunakan untuk pakaian. Itulah perkembangan peradaban manusia.
Ketika manusia bertambah banyak, kemudian mereka ternyata berebut untuk membunuh binatang, berebut binatang tadi, sehingga kemudian mulai terjadi pertumpahan darah. Ya. Inilah yang kemudian kita melihat bahwasanya manusia punya kecenderungan. Oleh karena itu ada dua tugas manusia yang menjadi khalifatul ard, yaitu tidak berbuat kerusakan dan tidak menumpahkan darah. Dua tugas yang sangat mulia yang kita harus berada guidance untuk menjaga tugas kita itu. Saudara sekalian. Nah, tetapi Allah yang kemudian maha mulia, maha cerdas itu melihat manusia punya tugas, maka Allah memberikan bekal. Saudara harus tahu, Allah memberikan bekal agar manusia bisa bertugas. Dalam Al-Baqarah ayat 33, Allah menunjukkan kepada beritahulah mereka nama-nama benda ini. Malaikat nggak ngerti, disuruh sebut nama mereka mampu. Tapi kemudian Adam menunjukkan kelebihannya atas malaikat. Nah, maka kemudian Allah menyatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi disinilah kelebihan Adam atas malaikat adalah ilmu. Kelebihan manusia atas makhluk yang lain adalah akal. Akal inilah yang mestinya kita gunakan untuk mengelola peradaban, untuk mengelola alam semesta. Bukan kemudian kalau alam tanpa guidance, alam tanpa panduan agama, maka akan menjadi perusak alam semesta. Akan saling berbunuhan. Dan bukti sudah menunjukkan semacam itu. Sehingga dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dan para rasul untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Tugas pokok manusia mengelola alam semesta. Dan kemudian mengelola alam semesta itu butuh kelebihan. Nah, pada Al-Isra 70 Allah kemudian menambahkan lagi, walaqad karomna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan, di lautan. Kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk Tuhan yang telah kami ciptakan. Inilah kelebihan manusia yang luar biasa. Ya, yang tidak dipunyai makhluk lain. Allah mengangkat walaqad karomna bani Adam. Cuma sekarang saya, saudara semuanya, yang telah diistimewakan oleh Allah ini seperti apa sih kan gitu kemudian. Saudara kalian, maka menjadi penting bagi kita bersama setelah kita mengetahui ini. Nah, jadi ada kemudian kita menjadi sangat penting. Manusia sebagai khalifatullah fil ard. Kita ini khalifatullah fil ard. Sudah terlanjur sanggup untuk menjadi khalifatullah fil ard. Manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat Atin yang sangat hafal. Manusia mendapatkan kemuliaan. Itu langsung Allah menyampaikan. Walaqad karomna bani Adam. Apakah dengan kelebihan-kelebihan itu manusia akan mendustakan agama? Ini kan kebangetan ya istilah saya. Sudah mendapatkan banyak kelebihan, kok mendustakan agama? Sebagaimana dikhawatirkan Allah ketika menurunkan surat Al-Ma'un. Dia dalam memikirkan ini dengan segala kesungguhannya. Ya. Memikirkan betul kenapa kemudian Allah mengingatkan. Karena tidak sedikit manusia yang mendustakan agama. Tidak memikirkan kebutuhan manusia lain. Maka melalui surat Al-Ma'un tadi, ada kata-kata ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Apakah agama anugerah Allah itu kemudian menjadi tidak penting karena dia mendustakan agama. Nah, inilah pengantar awal saya untuk kemudian masuk pada satu tugas kita. Dari surat Al-Ma'un tadi setidaknya ada dua kata. Nah, ada kata-kata yang menjadi penting. Bagaimana kita memahami surat Al-Ma'un? Ada satu kata tadi dikatakan dzalikal ladzi yad'ul yatim. Secara umum kita mengertikan anak yatim itu anak yang tidak punya bapak dan ibu. Tetapi kalau kemudian kita coba buka, yatim berakar kata yatama.
yang mempunyai persamaan dengan kata al-fard atau infirad yang artinya kesendirian. Jika kita merujuk pada Al-Quran didapati bahwa yatim mempunyai pengertian kesendirian, kemiskinan, dan kepapaan. Ini menjadi sangat penting bagi kita bersama untuk bisa memahami kata yatim yatama itu mempunyai persamaan kata dengan al-fard. Saya mencoba mencari beberapa referensi. Yatim tidak hanya sekedar tidak punya bapak atau tidak punya ibu, tetapi orang yang masih punya bapak, punya ibu, tetapi dia sendiri terlantar, itu termasuk anak yatim. Kalau kita menelantarkan anak yatim, kita termasuk orang-orang yang Yahudu ala yatim tadi. Yahudu ala anak yatim, termasuk orang yang menghardi anak yatim. Maka menjadi penting dengan pemahaman ini, kita harus hati-hati dalam mengelola kegiatan bersama mereka yang yatama. Terus sekalian, selain kata yatim, maka akan ada kata balayadu ala amil miskin, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Miskin berakar kata sakana yang berarti diam atau tenang. Jadi keluarga sakinah itu akar katanya sama. Cuma sakinah tenang dalam arti tentram. Tetapi sakana diam atau tenang dalam arti kenapa? Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya bukankah hanya karena dia tidak berharta. Bisa loh orang punya harta tetapi tidak bisa menggunakan. Ya, sedikit cerita, di tahun 2010 ketika terjadi erupsi Merapi, tengah malam saya bersama teman-teman mencoba menembus hujan pasir di lereng Merapi membawa 10 truk mereka yang akan evakuasi. Ada sebuah mobil yang mereknya sangat bagus mengejar kami dan kemudian klaksonnya tinggi-tinggi dan kemudian ngomong kepada kami, tolong kami ikut untuk dievakuasi. Loh, saya pikir dia orang kaya, mobilnya sangat bagus. Tetapi saya jadi ingat, malam itu mungkin dia punya harta miliaran di bank, tapi malam itu dia miskin karena tidak sempat mempergunakan hartanya. Maka berarti saya wajib untuk membantu orang-orang tersebut. Yang ketiga akar kata riya. Karena kita melihat atau amil miskin fabailul musolim al solatim adinam yuraun, ya, orang yang riya. Berakar kata dari ro'a yang berarti melihat secara harfiah. Riya berarti mengatur sesuatu akan dapat dilihat oleh orang lain. Maka ini peringatan Allah yang luar biasa. Dalam kita membantu anak yatim miskin, jangan hanya karena ingin dilihat. Allah membuat surat Al-Man itu sangat komplit, ya. Artinya apa? Harus kemudian bisa menolong anak yatim, membantu orang miskin, bukan hanya sekedar bisa dilihat. Maka kemudian menjadi sangat penting bagi kita bersama bagaimana kita mengelola kegiatan segala sesuatunya, bukan hanya sekedar dilihat, tapi substansi persoalannya harus kita bisa selesaikan. Kalian. Wayamnaun al-ma'un, ayat terakhir dari surat Al-Ma'un. Ma'un terambil kata dari kata ma'unah, yang berarti bantuan. Kata Al-Ma'un berarti membantu dengan bantuan yang jelas. Wayamnaun al-ma'un, orang yang mendapatkan ancaman Allah itu orang yang tidak mau memberi bantuan. Bantuan apa yang bisa kita berikan? Baik dengan alat maupun fasilitas yang memudahkan tercapainya sesuatu yang diharapkan. Jadi kemudian solusi dari semua persoalan dalam Al-Ma'un tadi, manusia supaya tidak berdusta dengan agamanya harus mampu menggunakan apa yang dia punya, tenaga, pikiran, apapun yang kita punya untuk memecahkan persoalan, untuk memberi solusi atas yatim dan masakin yang termaktub di dalam ayat tadi. Pemahaman seperti inilah yang telah mampu menggerakkan hati para murid Kiai Dahlan untuk berusaha segera mencari anak yatim dan orang miskin. Jadi kita bisa melihat ketika sahabat yang belum dalam cerita bagaimana Kiai Dahlan kemudian memerintahkan murid-muridnya, bagaimana Fakhruddin Syuja dan berlari ke alun-alun, ya,
untuk kemudian mencari anak yatim dan anak miskin. Untuk dia apa? Dibantu. Anak yatim dan anak miskin itu kemudian menjadi hal yang penting karena kemudian mereka harus menjadi orang yang diperhatikan dan tidak lagi menjadi orang yang diam. Miskin dalam artian diam, tidak berdaya, yatim adalah orang terlantar. Nggak perlu ditanya agamanya, nggak perlu ditanya keluarganya, yang penting mereka itu lapar dan mereka tidak berpakaian waktu itu seabad yang lampau. Inilah awal gerakan filantropi Muhammadiyah melalui pemahaman dan gerakan amal al-ma'um seabad yang lampau ketika suasana pendidikan belum sehebat ini. Kalau kemudian kita letakkan pada diri kita yang mempunyai fasilitas pendidikan yang luar biasa ini, sudah seberapakah yang kita laksanakan? Kadang-kadang saya menjadi sangat malu ya, bermuhammadiyah sekian puluh tahun belum bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh seorang suja. Seorang suja inilah yang kemudian mempunyai kelebihan merumuskan ide-ide Kiai Dahlan dalam sebuah gerakan. Belum ada organisasi yang seperti Muhammadiyah, apalagi IMM ya, kumpulan kelompok anak-anak muda yang berpendidikan. Suja pendidikannya sangat sederhana, tetapi dengan semangatnya mampu membakar dirinya untuk melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa. Seabad yang lampau suja dari pemahaman ini pengen dirikan rumah sakit. Untuk apa? Membantu bangsanya, membantu manusia. Ini sesuatu yang kadang sulit kita pikirkan sekarang ini. Saudara sekalian, pada tahun 19, ya, Gunung Kelut meletus. Kalau saya baca di beberapa sejarah, ada korban 5.000 orang. Siang hari di Jogja waktu itu tiba-tiba langit menjadi gelap. Susah orang berpikir langit menjadi gelap siang hari. Matahari, kata kakek saya, itu menjadi merah. Orang berpikir ada apa gitu. Suja berpikir cerdas. Dia langsung ke kantor polisi menanyakan apa kejadian itu. Di sahabat yang lampau, belum ada telepon, belum ada HP seperti sekarang. Suja ke kantor polisi menanyakan apa yang terjadi dan kemudian mendapat keterangan Gunung Kelut meletus. Suja ngerti Gunung Kelut itu di Jawa Timur. Kalau Jogja saja hujan abu yang sedemikian dahsyatnya, bagaimana dengan terjadi di Jawa Timur? Bagaimana di Blitar, di Kediri yang kota sekitar Gunung Kelut. Nah, inilah kemudian Suja melihat pasti akan ada anak yatim tidak terperhatikan dan orang miskin tidak berdaya di seputar Gunung Kelut. Maka Suja bergerak bersama teman-temannya berangkat ke Jawa Timur. Pamit kepada Kiai Dahlan, Kiai, saya berangkat ke Jawa Timur. Untuk apa? Menolong mereka yang membutuhkan. Kalau saudara yang fakultas kedokteran, ada sebuah buku textbook ya, kesehatan bencana. Di situ karangan seorang profesor, di situ dijelaskan tentang belajar pada Kiai Dahlan. Dia bukan orang Muhammadiyah, tetapi mengakui gerak kiprah Kiai Dahlan. Nah, setelah sejak pulang dari Jawa Timur, selama beberapa hari, ketemu Kiai Dahlan lagi. Ternyata tidak mudah menolong banyak orang itu. Sejak berpikir, harus tersistem, harus terorganisasi. Inilah salah satu yang kemudian memicu berdirinya PKO. Lembaga bagian dari Muhammadiyah. Sangat kenyataan penolong kesengsaraan umum. Jadi dari namanya itu memang membantu orang-orang yang sengsara. Jadi waktu itu tidak ada eufemisme penghalus bahasa, ya sudah namanya PKO, penolong kesengsaraan umum. Real, nyata, faktual itu yang dilakukan oleh Suja dan teman-teman. Dan kemudian kita sekarang mengetahui bermula dari periode dari gerakan tersebut, sekarang berkembang dengan berbagai macam kegiatan. Inilah yang namanya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Bagaimana semangat kemanusiaan yang didasari pelajaran agama akan mampu bergerak secara organisasi, tertata dan berkembang abad kemudian. Saudara sekalian, dinamika spirit al-ma'un terus berkembang di Muhammadiyah.
Surat Maun tidak pernah berubah, tetapi dinamika kegiatan terus berubah. Jadi masih bersifat gerakan di Muhammadiyah tadi. Mengembangkan kegiatannya. Kegiatan Al-Ma'un, kalau ada kegiatan kongres, ada pengobatan. Kalau ada kegiatan ngadakan khitanan massal, itu sudah berlangsung. Masuk zaman kemerdekaan, itu pun sudah berlangsung membantu kegiatan perjuangan. Dan letusan Agustus 1963. Tahun 63 saya umur 67 tahun, itu mengenal pertama kali hujan abu dari Gunung Agung di Pulau Bali. Waktu itu sidang Tanwir Muhammadiyah memutuskan membentuk semacam satgas untuk membantu korban Gunung Agung. Tapi sayangnya kemudian suasana politik menjelang 65 tidak kondusif untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, sehingga kemudian satgas tersebut tidak bisa berlangsung lama. Inilah satu hal. Bukan berarti Muhammadiyah tidak melakukan kegiatan pertolongan, tetapi pertolongan bersifat ad hoc. Kalau ada bencana, mengirim tim. Kalau ada bencana, kemudian menurunkan bantuannya. Inilah yang berbeda. Sekarang kita beranjak pada filantropi. Nah, kita mengerti filantropi. Filantropi bermakna cinta pada sesama. Dan diwujudkan dengan perilaku kedermawanan, saat kegiatan filantropi ini Kak Cinta, mohon aku yang apa di-mute. Sampai saiki ora tambahan. Tolong di-mute ya. Filantropi bermakna cinta pada sesama. Aksi filantropi ini kemudian diwujudkan dengan perilaku dermawan dan kecintaan pada sesama. Kegiatan filantropi ini kemudian terus meluas. Filantropi keagamaan kita tidak terbatas pada pembangunan masjid. Tidak terbatas pada kegiatan bencana, tetapi dan meluas membantu anak yatim. Tapi sudah masuk ke ranah yang lebih strategis yang dilakukan oleh MPM, pemberdayaan ekonomi. Masuk ke ranah perempuan berdaya. Saya harus angkat topi pada para perempuan sekarang yang dalam kegiatan-kegiatan filantropi kemanusiaan langsung menyentuh pada persoalannya. Program cantelan yang banyak dilakukan di banyak kegiatan Aisyah, membantu mereka yang kerepotan ketika terjadi wabah pandemi ini. Bahkan kegiatan filantropi meluas kepada korupsi. Para mahasiswa advokasi buruh migran. Nah, ini salah ketik, bukan buruh migran ya, buruh migran yang mengalami kezaliman, pemberdayaan buruh dan lain sebagainya. Inilah kegiatan filantropi yang terus berkembang, berawal dari kegiatan kemanusiaan. Kalau itu dalam guidance agama, insya Allah kegiatan tersebut akan bisa berlangsung dengan lebih baik. Sekalian, kita lihat kegiatan filantropi yang selama ini ada. Untuk membedakan filantropi dengan kegiatan CSR atau CSR dan charity. Nah, ini yang harus kemudian kita bisa pahami. Kegiatan filantropi itu sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. CSR bukan CRS ya, CSR. Jadi social responsibility dari corporate itu jangka panjang dan berkelanjutan. Charity, ya ini yang pernah kita lakukan. Atau sebagian juga sekarang masih lakukan. Ada bencana, orang-orang pada datang memberikan bantuan, selesai. Jangka pendek dan seketika, terbatas lokasinya. Ya. Filantropi dampaknya luas. CSR dampaknya juga luas. Tapi kalau charity terbatas. Filantropi terorganisir dan terukur. CSR terorganisir dan terukur juga. Charity bersifat pemberian langsung.
filantropi lebih luas dan tidak terbatas. CSR, nah ini terbatas pada orang lingkup inti bisnis mereka. Perusahaan korporat melakukan kegiatan ini dan kegiatan bisnis sosial mereka. Charity bisa luas, ya, tetapi terbatas tadi saya katakan. Nah, filantropi dananya dari mana? Dari yayasan, lembaga, organisasi, perusahaan independen. Kalau CSR dananya dari perusahaan. Kalau charity dari perorangan juga bisa. Nah, ini yang kemudian kita menjadi mengerti perbedaan semacam yang kita bisa lebih apa yang harus kita lakukan. Jadi kenapa kita akan kegiatan filantropi? Karena jangka panjang berkelanjutan, dampaknya luas, terorganisir dan terukur, lebih luas dan tidak terbatas. Kita bisa melakukan banyak hal, tidak dibatasi oleh wilayah, administrasi maksud saya. Donaturnya dari mana? Ada yayasan, lembaga, bisa saja dari donatur asing, program yang penting terakuntabilitas dengan baik dan kita bisa memberikan laporan. Inilah yang dulu oleh Kiai Dahlan dalam gerakan kecil Al-Maun, sekarang oleh Muhammadiyah dikembangkan menjadi sesuatu, menjadi gerakan filantropi. Jadi yang kita lakukan, harus kita kembangkan, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab para pelanjut ya, kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Saudara sekalian, kalau dalam charity banyak orang memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena bencana saat itu. Tetapi filantropi seperti yang dilakukan Muhammadiyah melalui MDMC, melalui YISMU, MPM, tidak terbatas ketika bencana terjadi. Dari tanggap darurat sampai ke pemulihan dilakukan. Ketika tim SAR datang untuk membantu mencari korban, dilakukan. Ketika di pengungsian, maka anak-anak pun harus didampingi. Anak-anak harus dibuat gembira. Membangun huntara seperti yang di bawah ini, huntara. Karena rumahnya hancur, ini yang kita bangun di Palu. Alhamdulillah, ekonominya juga kita gerakkan. Ketua Muhammadiyah kita, Prof. Haidar Nasir, kita antar ke Palu untuk memberikan bantuan perahu. Ya. Bantuan perahu dan dananya dari mana? MDSC bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, bisa memberikan perahu dan motornya, dan ini disumbangkan kepada masyarakat yang mereka dahulunya adalah nelayan yang kemudian kapalnya terhempas. Inilah yang kemudian gerakan Al-Maun menjadi gerakan filantropi yang tidak terbatas hanya ketika bencana terjadi, tapi sampai tahap pemulihan. Nah, inilah yang nampaknya harus kita kembangkan berikutnya. Saudara sekalian, tsunami Aceh tahun 2004, nah ini kita belok ke belakang lagi. Peristiwa dahsyat ini mengentak Muhammadiyah. Secara cepat Muhammadiyah melakukan respon serta tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ya, mungkin sebagian saudara masih anak-anak waktu itu ya. Tapi kemudian juga sebuah beruntun Jogja, tsunami Jawa Barat, gempa Padang telah menyadarkan Muhammadiyah dengan spirit Al-Maun untuk berbenah sekaligus membantu para korban sampai tahap pemulihan. Pada tahun 2007 Muhammadiyah mendirikan MDMC, Muhammadiyah Research Management Center, dengan semangat Al-Maun, semangat menolong sampai berkelanjutan. Inilah yang memang diinginkan oleh Kiai Dahlan sahabat yang lampau, tidak sekedar membantu, tetapi menolong berkelanjutan. Nah, karena kemudian menjadi penting bagi kita. Inilah yang menjadi akhir kita sekarang. Muhammadiyah punya MDMC. YISMU, lembaga zakat nasional, MPM bergerak dengan spirit Al-Maun. Semuanya ini bergerak dengan spirit Al-Maun untuk membantu mereka. Maka menjadi penting bagi IMM dan semua organisasi otonom Muhammadiyah bareng-bareng bergerak bersama lembaga yang ada di Muhammadiyah. Dan bergerak tidak hanya MDMC, MDMC nggak punya pasukan. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, Pak Budi, saya pengen jadi anggota MDMC, minta kartu anggota. MDMC tidak punya kartu anggota. Karena MDMC bukan organisasi otonom seperti IMM. IMM punya anggota. Tetapi MDMC mengajak anggota IMM untuk bareng-bareng terjun ke masyarakat yang membutuhkan, bersama Pemuda Muhammadiyah, bersama Kokam, bersama Aisyah, bersama Nasihatul Aisyah, bersama IPM,
bersama semua ortom di Muhammadiyah dalam gerakan One Muhammadiyah, One Respon. Inilah menjadi penting agar jangan sampai gerakan Al-Ma'un seabad yang lampau menjadi gerakan kemanusiaan itu berhenti tidak terorganisasi. Jadi, tetapi yang kita lakukan seringkali masih punya kendala dalam berkiprah. Kenapa? Pemahaman berkiprah spirit Al-Ma'un untuk kegiatan lintas agama. Sekarang kita di NTT. Ya. NTT itu cukup besar komunitas Nasraninya, baik Katolik maupun Kristen. Tapi MDMC berangkat juga ke Jawa Timur bersama teman-teman pemuda Muhammadiyah dan yang lain. Nahdlatul Asia semangat sekali. Teman-teman IMM dari perguruan tinggi Muhammadiyah di Sika, kita ajak bareng-bareng. Ya. Jadi ada teman dosen di sana menggerakkan MDMC dan teman-teman IMM Sika membantu bareng-bareng saudara-saudara kita di Flores Timur. Tetapi ada ngapain tuh warga non-Muslim dibantu? Inilah yang nampaknya ada pemahaman yang salah di sebagian warga. Itu kan non-Muslim. Sedikit cerita. Ketika terjadi banjir besar di Papua, seorang teman MDMC, seorang dokter tenaga medis, terjun di tengah banjir di Papua. Ketemu dengan warga asli Papua, yang dia seorang terdidik juga. Dia menyapa tim dari MDMC, seorang perempuan ditanya, Mbak seorang dokter, jauh-jauh dari Jogja, dari Jawa maksudnya, datang ke Papua, menolong kami yang sedang kerepotan. Mbak seorang Muslim, datang ke sini yang kami semuanya 90% non-Muslim. Apa sih maksudnya? Alhamdulillah. Mbak Nyadari seorang dokter di MD menyatakan itulah tugas kami. Tugas Muhammadiyah, tugas FDMC, membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Kami tidak pernah bertanya agamanya apa, organisasinya apa. Tetapi selama mereka membutuhkan, kami akan datang. Inilah spirit Al-Ma'un yang telah tertanam dalam jiwa para relawan Muhammadiyah untuk melakukan kegiatan membantu secara substansial. Kalau kita lihat, tahun 12, banjir kota Ambon. Ini puasa sampai Idul Fitri. Teman-teman relawan datang ke Ambon tahun 2012, meskipun kemudian puasa-puasa, yang dibantu tidak puasa, tidak masalah. Idul Fitri kita laksanakan secara terbatas di sana. Ini Ambon tahun 2012. Etnis Lampung, pernah terjadi konflik etnis Lampung. Sesuatu yang menarik. Ketika kita datang, ada warga mau ngapain bantu mereka. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan berbagai pihak, kami ngajak teman-teman AMM, terutama IMM dari perguruan tinggi Muhammadiyah di Lampung, melakukan kegiatan jangka panjang. Kita juga kerjasama lintas agama, lintas lembaga dalam HFI. Inilah gambaran para pengungsi di konflik Lampung tahun 2012. Saya ambil yang lama-lama ya. Kalau yang baru sudah ajar pasti sudah mendengar kisah-kisah ini. Di tahun 2012 di Lampung. Mereka ini coba anak-anak kecil yang nggak ngerti apa-apa terseret oleh konflik orang tuanya. Konfliknya konflik etnis yang mestinya nggak boleh terjadi di Indonesia. Tapi telah terjadi. Konflik Syiah Sampang. Ketika di Sampang ada konflik Syiah antara Muslim dan Syiah. Anak-anak lari ke GOR, ini GOR di Sampang. Sampai di GOR masih diserang lagi, sehingga sekarang anak-anak itu mengungsinya ke Sidoarjo, nyebrang dari Sampang, Surabaya ke Sidoarjo. Ini dokter catur ya, sedang mengembirakan anak di pengungsian anak. Ini tahun 12 atau 13, sudah lebih 5 tahun mereka ada di pengungsian. Konfliknya sudah, alhamdulillah sudah mereda, tapi anak-anak belum bisa kembali. Ini pendampingan anak di GOR Sampang. Sekarang mereka kemudian alhamdulillah ketika mereka di Sidoarjo, kami bekerjasama dengan IMM di Jawa Timur mendampingi mereka. Karena anak-anak ini waktu itu susah diajak dengan bahasa Indonesia, belum bisa, anak bisanya bahasa Sampang. Kita nggak bisa. Ibu-ibunya apalagi, bisanya cuma bahasa daerah saja. Alhamdulillah waktu itu dan stabil, sekarang mereka menjadi remaja dan dewasa, dan mereka sudah melupakan Syiahnya. Mereka biasa bergaul dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itulah, dengan spirit Al-Ma'un,
Saya ajak kita semuanya membantu siapapun yang tidak terpedulikan dan tidak berdaya. Yang yatama dan yang masakin. Jangan hanya karena riak kepingin dilihat, tapi substansial. Kalau kepingin dilihat adalah dalam bentuk pertanggungjawaban dan harus dapat laporan. Jadi kita harus bisa melakukan banyak hal di dalam membantu siapapun yang tidak berdaya. Kalau kita tidak mau, kita akan termasuk orang yang mendustakan agama. Tentu saya yakin saudara-saudara tidak mau itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator yang memimpin tadi acara ini. Terima kasih. Pak Budi, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali. Langsung saja mungkin kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mic-nya dan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, langsung saja ingin bertanya. Ya. Saya stop share saya ya. Oh, yang akan menyampaikan apa yang kira-kira bisa didialogkan pada pagi hari ini. Langsung saja barangkali yang ingin bertanya, kalau malu-malu bisa lewat kolom chat ya. Anak IMM kok malu bertanya, nggak mungkin dong. Saya itu kadang-kadang nggak pinter menarik pertanyaan nih. Ada yang tidak perlu atau tidak perlu ditanyakan, atau yang saya sampaikan ini nggak pas nih ya. Susah juga saya mengevaluasi ini. Baik, tidak ada yang mau bertanya? Sepertinya masih mikir Pak mau tanya apa. Kalau sudah tidak ada ya jangan dipaksa. Sepertinya pada ingin bertanya Pak, cuman bingung nih mau bertanya apa. Atau mungkin teman-teman juga pernah punya cerita ketika di lapangan dalam aksi-aksi kegiatan sosial yang mungkin nanti bisa kita dialogkan. Jadi seperti saya sampaikan, kita akan bertemu dengan berbagai persoalan, tidak hanya sekedar yang kita tolong siapa, tapi yang kita tolong kadang juga malah melawan kita juga pernah terjadi. Ketika saya datang di Aceh 2004, yang saya jumpai adalah orang berantem berebut makanan. Dan ketika di Lombok pun itu terjadi peristiwa sosial, maka kemudian saya senang dengan teman-teman IMM yang ya rata-rata cerdas gitu melakukan pendampingan psikososial ketika di Lombok maupun di Palu, mengembirakan anak-anak yang di pengungsian. Yang penting saya selalu mengatakan anak itu hanya boleh nangis hari pertama ketika bencana terjadi. Esok harinya nggak boleh menangis. Karena kalau dia masih menangis, akan ada memori yang terekam pada dirinya yang itu membuat trauma berkepanjangan. Demikian juga seminggu setelahnya sekolah harus jalan. Meskipun sekolahnya tidak ada kelasnya, sekolahnya di lapangan dan di bawah pohon. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman IMM waktu itu di Mataram ya. Ketika Lombok gempa 3 tahun yang lampau, ini sebuah kejadian. Dan ketika di Aceh juga gitu. Kami mengirim 100 guru dari Jogja untuk mengajar anak-anak. Cuman ternyata saya salah dalam memberikan bekal. Dikira sampai Aceh langsung ngajar ada sekolahnya. Ternyata di Aceh sekolahnya nggak ada. Muridnya nggak ada. Tapi kemudian teman-teman tadi mencari anak, mencari siswa, mencari suasana kan
pasca tsunami luar biasa. Akhirnya mereka mendirikan sekolah sendiri-sendiri. Dan ternyata berhasil meskipun hanya 3 bulan di Aceh, tapi mereka berhasil. Inilah yang saya sampaikan, tantangan 38 itu nggak kecil. Tapi semangat Al-Ma'un tadi, untuk mendaya gunakan apa yang kita punya itu ternyata sangat bermanfaat. Inilah yang saya sangat berharap teman-teman IMM sebagai kader-kader persyarikatan yang terdidik pasti punya banyak hal yang bisa dikembangkan dan kita kembangkan dalam rangka melaksanakan banyak hal. Kira-kira itu. Ya, sepertinya ada yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dari PJIMM Kabupaten Lamongan, Bapak. Ya. Sebenarnya pengen sharing aja sih. Ya. Sharing dalam artian yang akan kami lakukan di pimpinan cabang. Nah, begini sih Pak, kita itu ada gerakan Imawati Mengajar. Nah, gerakan Imawati Mengajar ini memberdayakan anak-anak yang memang di daerah rumah ikatan itu tempat base camp-nya teman-teman IMM, itu masih banyak yang setiap sore itu nggak ada kegiatan, cuma main-main gitu. Nah, kami coba memanfaatkan itu. Tapi untuk penggerak-penggeraknya ini sendiri yang masih kurang, atau sumber dayanya ini yang masih kurang. Dalam artian, karena itu memang Imawati Mengajar, perempuan-perempuannya yang memang masih saya nggak bisa Mbak, oh ini Mbak, itu Mbak gitu. Jadi banyak yang masih belum terketuk tentang hal yang seperti itu. Bahkan itu kan bentuk pengimplementasian dari Al-Ma'un kan. Nah, itu yang masih belum tersampaikan ke teman-teman secara pribadi. Kemudian bagaimana sih Pak, dan apa yang harus saya lakukan dalam hal kecil untuk pengimplementasian itu tadi, untuk mengajak teman-teman supaya bersemangat, supaya mencoba untuk memanfaatkan waktu yang ada. Dan pasti teman-teman akan bilang, oh saya repot ini, repot itu, repot ini, repot itu, gitu. Pasti seperti itu. Untuk mengajak ke kebaikan itu nggak segampang untuk mengajak ke hal-hal yang memang dirasa itu bermanfaat untuk dia sendiri gitu. Penyadarannya itu seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Masih dari IMM Lamongan, sebuah daerah sumber kadernya luar biasa Lamongan itu. Jadi MDMC Lamongan itu luar biasa kiprahnya loh Pak. Rumah sakit Lamongan Muhammadiyah itu luar biasa. Mas Najib almarhum yang sudah meninggal dari Lamongan. Jadi banyak teman di Lamongan. Jadi begini Pak, kita lihat apa yang dilakukan Kiai Dahlan sahabat yang lampau. Yang pertama seperti Kiai Dahlan melakukan analisis kata orang sekarang. Persoalan yang di masyarakat itu apa toh? Seperti yang disampaikan, ada kegiatan-kegiatan di anak-anak yang mestinya butuh sentuhan. Kemudian setelah melakukan analisisnya, kata tadi Mbak Novi tadi kesulitan mengajak teman-teman yang lain. Tapi kan punya kegiatan, jangan langsung ke persoalannya, diajak ketemu, katakanlah pertemuan diskusi atau apa tentang apa yang kita lakukan. Seperti Kiai Dahlan, ternyata kesalahannya bukan terletak di kesalahan anak-anak tadi, tetapi di sekalian lingkungannya. Dan siapa yang salah? Ya dalam mendahului yang salah itu saya kan gitu. Maka kemudian menyadarkan kepada para teman-teman IMM di wilayah itu, ternyata kita harus berbuat loh. Jangan buru-buru berbuat nyata, tapi kemudian apa baiknya berbuat yang kita lakukan. Nggak usah mulu-mulu dulu. Bayangkan ketika kita hanya menyuruh Sujak dan teman-temannya untuk memberi makan orang miskin, sederhana sekali. Ngajak mereka mandi orang-orang miskin waktu itu. Jadi dari alun-alun diajak ke depan masjid besar, dulu ada kolamnya, disuruh mandi. Setelah mandi seger, dicarikan baju-baju, disuruh makan. Itu aja. Tidak ada kegiatan harus sholat, harus enggak. Jadi kalau saya melihat seperti dari IMM Lamongan, lakukan apapun yang itu mengawali. Kadang-kadang dalam pikiran kita, orang-orang terdidik itu sudah langsung terangkat satu program yang panjang. Belum. Lakukan awal yang sudah bisa lakukan. Pasti dari nanti langkah awal tadi, antar teman, iya ya, nampaknya menarik juga. Nggak usah mulu-mulu agar mereka apa gitu ya. Nah, tetapi lakukan. Nanti dari langkah awal pertama akan muncul langkah awal kedua,
langkah ketiga, langkah pas seterusnya akan terstruktur menjadi program. MDMC sekarang ya saya itu kadang-kadang ketika saya ditugasi MDMC awal tahun 2010 nggak terpikirkan MDMC akan sebesar ini. Tapi kemudian ternyata alhamdulillah luar biasa, bukan karena saya ya, tapi teman-teman muncul kesadaran dan ada inovasi di antara teman-teman. Ya. Saya sebagai ketua tidak lagi sekarang menjadi satu pengarah yang karena teman-teman sudah jalan-jalan sendiri. Ya, Lamongan ada dokter corona kan yang di rumah sakit Lamongan, ada dokter Judi ya. Saya kenal baik mereka itu orang-orang gila kalau sudah di lapangan itu ya. Mereka menggerakkan IMT, Emergency Medical Team, dan sudah diakui internasional. Itu awalnya mereka yang saya beri tugas dokter corona awal itu ketika tadi saya mengatakan dokter yang di Thailand itu dokter Zudiah ketika dia datang di Jayapura. Awalnya tidak begitu banyak dilakukan, tapi dari pengalaman itu berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman yang Lamongan lakukan sesuatu apa dulu. Dekati anak-anak, bermain-main, nanti akan saya butuh pelajaran, jangan buru-buru diajak apa edukasi yang main-main aja dulu lah, mereka akan senang, bertingkat berkembang, lah nanti secara organisasi akan bisa berubah. Kira-kira itu Mbak, pokoknya lakukan dulu lah. Semangat. Terima kasih Bapak. Yuk. Oh, baik, jawabannya bisa diterima ya Imamati. Mungkin ada lagi yang bisa kita diskusikan, mumpung waktunya masih banyak nih. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini. Tidak ada ya, diem-diem baik. Sepertinya sudah tidak ada Pak yang bertanya. Izin bertanya Mbak. Oh ada. Baik, dipersilakan Imamati. Ya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak atas penyampaiannya. Perkenalkan, saya Miratun Aulia dari PCIMM Bandar Lampung. Izin bertanya, tadi kan disampaikan oleh Bapak bahwasanya Muhammadiyah gitu melalui Lazismu, melalui MDMC telah berkiprah di aksi kemanusiaan gitu dari zaman dulu sampai pada saat ini gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya apa sih tantangan dan solusi atau inovasi dari Lazismu sendiri atau dari Muhammadiyah melalui Lazismu dalam menghadapi tantangan di era 4.0 ini sendiri. Terima kasih. Jadi begini, terima kasih dari Bandar Lampung. Muhammadiyah melakukan kegiatan itu tetap spiritnya spirit al-ma'un, tidak pernah berubah. Tetapi zamanlah yang berubah. Zamanlah berubah. Manusia dianugerahi Allah akal. Melihat perubahan itu, kita harus melakukan inovasi. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Zamannya memang berubah, tapi semangatnya nggak perlu berubah. Maka kita melihat, kalau dulu Lazismu mencari dananya dengan cara-cara konvensional. Mungkin kalau secara sederhana, di beberapa tempat mau bangun masjid, buka kenceleng di pinggir jalan, gitu kan, seperti itu ceritanya. Tentu zaman sekarang sudah tidak pinter itu. Maka tersisa maka kemudian zaman sekarang tinggal buka rekening. Orang malas lagi datang ke kantor pos kirim besel. Langsung buka rekening lewat HP pun bisa. Nah, inilah salah satu contoh kecil. Jadi yang kita lakukan Lazismu itu kemudian melakukan pengumpulan dana dengan cara-cara yang lebih bagus. Salah satu contoh yang dilakukan oleh teman-teman Nasiah di Cilacap. Dulu kalau ada kegiatan ini mengumpulkannya pakaian bekas atau pakaian pantas pakai. Waduh, sampai saya itu bingung nyimpennya. Tapi ibu-ibu Aisyah dan Nasiah di Cilacap cerdas. Justru pengumpulannya itu ketika mereka simpen dulu, pelan-pelan dijual, pelan-pelan. Kalau tidak ada bencana, mereka malah kemudian mengumpulkan dan menjual. Karena sebagian dari kita punya pakaian banyak, sudah dijual
dengan harga yang sangat murah. Tetapi kemudian itu menjadi dana, dan dana bisa digunakan. Ini salah satu contoh. Sekarang orang nggak butuh pakaian lagi di daerah bencana, MDMC juga menolak pakaian bekas. Tetapi pakaian bekas kemudian digunakan untuk kegiatan lain, dan ternyata itu masih bisa. Sebab kalau kita pas di bencana, kebutuhan kita menolong segera, terutama bahan makan. Nah, tetapi pakaian bekas sudah ada apa? Ya kita perdagangkan. Salah satu contoh. Jadi ini salah satu dana. MDMC pernah diundang di sebuah sekolah dasar. Kita di situ disuruh dongeng. Nah, supaya dongengnya bagus, kita muter film kegiatan-kegiatan kebencanaan. Dan kemudian kita tanya pada anak-anak SD, sekarang kalian datang ke bencana. Pengen nggak kalian membantu? Pengen, mereka tidak seperti apa ya? Sekarang sebagian dari uang saku kalian, sebagian saya katakan, nggak usah banyak-banyak, kumpulkan. Wah, kita nggak bawa uang saku banyak, Pak. Ya nggak apa-apa yang mereka punya. Mereka langsung mengumpulkan dalam kaleng, kita kumpulkan, kita hitung. Memang nggak banyak. Tapi ada yang ngacung, Pak, boleh nggak besok kita nambah? Ternyata mereka terpanggil. Hari itu mereka hanya bawa uang 1.000 atau 2.000. Besok boleh nambah? Boleh, silakan nanti Pak yang koordinasikan. Selang 3 hari kami diundang oleh pimpinan sekolah di sekolah tadi. Pak, ada tabungan yang jumlahnya sangat banyak untuk bisa diberikan. Jadi ternyata kemudian kegiatan saya katakan, saya yakin misalkan teman-teman IMM mengunjungi SD untuk cerita hal-hal yang menarik bagi anak-anak SD dan diajak mereka. Hari itu nggak ada duit nggak apa-apa, tapi hari berikutnya mereka akan tertanam. Jadi inovasi-inovasi seperti itu dilakukan MDMC, dilakukan oleh MPM juga. Salah satu contoh yang kemarin oleh Pak Haidar Nasir, pengiriman atau ekspor mukaf yang di Banjarnegara. Itu ada IMM Mbak Syafa itu. Luar biasa saudara teman-temannya di mukaf. Mereka melihat ketela. Ketela itu ya cuma singkong aja, tapi ketika kemudian dirubah menjadi mukaf dengan proses fermentasi yang tidak terlalu rumit, bisa menjadi tepung yang awet. Kan kalau singkong nggak awet, cuma gapleknya yang tapi buat menjadi tepung, dan itu bisa mengalahkan. Dan ternyata mukaf sudah berkembang. Kemarin Pak Haidar Nasir melepas pemberangkatan berapa ton gitu ya, mau diekspor ke England, ke Inggris. Ya, ini salah satu contoh inovasi. Sekarang Bandar Lampung, pisang. Ya, Bandar Lampung pisang atau kopi. Saya pernah ke sana. Mungkin jangan dijual pisang apa, tapi dibuat menjadi kemasan-kemasan yang menarik. Nah, inovasi sedikit itu ternyata akan merubah nilai ekonomi dari sebuah benda. Kita pernah melakukan di daerah Lombok. Di daerah Lombok ada sebuah namanya Dangiang. Mereka punya kopi, tapi belum hanya untuk diri sendiri. Dan kita ajak, yuk kopinya dibungkus, bungkusnya dibuat agak keren lah, gitu kan. Kemudian dikasih merek. Dan sekarang mereka ternyata meskipun belum sampai ekspor, tapi mereka sudah menjual kopinya ke lingkungannya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan inovasi seperti itu, pertama tentu tidak mudah, tapi langkah demi langkah kita lakukan ternyata bisa. Ada cerita lagi tambah di Lereng Merapi 2010. Lereng Merapi itu andalanya salak, ya pasti kalian pernah melihat salak yang luar biasa di seputar Merapi. Ketika Merapi erupsi, salaknya hancur betul. Waktu itu ternyata tumbuhan yang paling mudah tumbuh pasca erupsi itu singkong. Nah, kemudian kita coba singkong dirubah menjadi makanan ringan. Ya. Di satu daerah, kecamatan, ibu-ibu kita ajak, yuk kita pikir bareng-bareng. Nah, ternyata kemudian mereka bisa mengolah singkongnya menjadi berbagai macam jenis, jadi nggak apa ya. Kemudian kita hubungi kecamatan, Pak Camat, tolong ibu-ibu ini dibantu. Kalau bantu duit kita nggak punya, bukan itu Pak. Tolong kalau Bapak punya kegiatan, konsumsinya beli di kami, koperasi ini. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Ketika salak tumbuh lagi, koperasinya tetap berjalan. Jadi itu tadi ada kegiatan-kegiatan inovasi, baik teknologi maupun manajemennya. Nah, saya yakin teman-teman IMM pasti punya basic pengetahuan yang seperti itu. Kira-kira itu Mbak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Pak, terima kasih atas jawabannya. Bisa diterima ya Imawati? Bisa Mbak. Baik, langsung saja jika masih ada yang ingin bertanya. Sepertinya udah nggak ada ya.
Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, sekali lagi cuma saya pesan lagi, kalau tadi saya bilang Omor, bukan Muhammadiyah, bukan respon. Muhammadiyah punya berbagai macam urtum, punya berbagai macam majelis lembaga, tetapi marilah dalam satu kegiatan tertentu kita jadikan gerakan bareng-bareng, sehingga kemudian akan muncul pengkaderan masing-masing yang melakukan kegiatan boleh, tapi sekali tempo kita punya kegiatan bareng-bareng melakukan kegiatan besar. Terima kasih. Hari 9 Ramadan, semoga Ramadan yang kita lalui menjadi Ramadan yang penuh berkah dan pahala. Insya Allah 21 hari ke depan kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Salam kemanusiaan, salam sehat, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk. Baik teman-teman.